wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, pada hari ini ya kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran IPA ya, dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran IPA, Ustadz minta untuk dipimpin berdoa. Silakan yang mau memimpin doa. Oke, boleh. Kita berdoa. Mulai. Sebelum kita mulai belajar, di sini Ustadz mau mengecek kehadiran. Yang merasa namanya dipanggil angkat tangannya. Ahmad Bigdat, Faid, Arfan Dika, Aidin Rafiq, Danis, Zaki, Dani, Rafid, Iqbal. Alhamdulillah ya, pada hari ini semuanya hadir ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Sebagai persepsi ya, atau mungkin pendahuluan. Sudahkah pada pagi ini kalian sudah makan? Sudah makan? Sudah makan apa pagi hari ini? Telur. Apalagi ada yang sudah jajan nasi atau yang lainnya? Geprek. Wow, pagi-pagi makan yang pedas-pedas ya. Oke, ada yang tidak sarapan atau belum makan pagi ini? Muntah, kenapa? Enggak sarapan? Kesiangan? Kesiangan. Oh, ya. Bisa kalian amati tentang video berikut ini. Let's dive into a fantastic journey in the human digestive system. Think of it as a twisting, turning highway that your food travels on to power your body. Our journey begins in the mouth. Here, you grind up your food using those pearly whites of yours, and saliva gets in on the action to break it down a bit more. Next, the food slides down a tube called the esophagus. This isn't just any tube, it's a muscular marvel that uses wave-like movements to deliver your food to your stomach. No gravity required. Once in the stomach, things get a bit more extreme. Here, your food is mixed with stomach acid, breaking it down further into a sort of soup. You can think of the stomach as the unsung hero of the digestive system. From the stomach, our food soup journey continues to the small intestine. It's about 20 feet long. That's longer than a giraffe is tall. And this is where your food's nutrients get absorbed, giving you the energy you need to run, jump, and play. Finally, whatever's left goes into the large intestine, where water is absorbed back into your body, and the rest, well, that's what you flush down the toilet. Oke, selesai ya. So there you have it, the human digestive system turning food into fuel one bite at a time. Oke. Sudah makan ya pagi ini ya? Oke, kira-kira
sudah sejauh mana makanan kalian? Oke, baik ya. Apa yang terjadi di dalam mulut tadi? Ada yang melihat tadi? Apa yang terjadi di dalam mulut? Ya, ada. Siapa angkat tangan coba? Coba, Rizky. Hah? Apa? Di dalam mulut dia. Oke, makanannya dikunyah-kunyah ya oleh gigi, terus kemudian dibantu lidah juga untuk meletakkannya dan dibasahi oleh Helio, gitu ya. Terus habis itu ditelan. Jadi ada bagian-bagian yang bekerja di dalam mulut, gitu ya. Oke, baik ya. Sebagai persepsi seperti itu ya. Pada kegiatan hari ini, tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis organ-organ di dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi mengenai struktur organ pencernaan beserta fungsinya. Jadi nanti targetnya setelah kita diskusi berkelompok nanti akan maju presentasi. Bisa? Bisa. Kita kegiatannya akan berdiskusi. Nah, diskusi kita akan berkelompok. Satu kelompok ada 5 sampai 6 anggota. Hitung dari depan. Dari awal. 1, 2, 3, 4. Yang satu angkat tangan. Tuh 2, 3, 4, 5 orang ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, Gani nanti ikut di kelompok terakhir tadi. BM berapa? 2, berarti Gani 3, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Tapi sebelum memasuki diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri karena bila kita tidak kenal maka kita mulai dari silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lastik. Perkenalkan, nama saya Rafa Hidananda Asean. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Rashid Arafi. Perkenalkan, nama saya Rafa Faiz. Berhubung perkenalan
mari kita memasuki hasil diskusi kami. Yang pertama kita memasuki stimulasi dulu. Yang pertama kita ditanyakan, apakah kalian sudah makan? Jawabannya sudah, kami sudah makan. Kemudian pertanyaan kedua, kalian akan menggunakan alat atau organ apa? Kami menjawab, yang pertama kami menggunakan gigi, yang kedua lidah, dan yang ketiga air liur atau enzim penjaga. Kemudian rumusan masalah. Jadi tujuan pembelajaran, buatkan rumusan masalah yang sesuai. Yang pertama, apa perbedaan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Dan yang kedua, apa saja organ-organ dan fungsi dalam sistem pencernaan manusia? Lanjut di bagian memproses data ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan organ-organ, fungsi dan karakteristik saluran pencernaan manusia, yang dimana dibagi menjadi 6, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Yang pertama mulut. Mulut merupakan alat mencerna makanan yang terbagi menjadi 2 cara mencerna makanan. Yang pertama mencerna makanan secara mekanis, yang kedua mencerna makanan secara kimiawi. Mencerna makanan secara mekanis yaitu menggunakan gigi yang meremas dan mengunyah makanan, dan secara kimiawi menggunakan enzim petialin atau air liur. Kemudian kerongkongan. Kerongkongan merupakan transit organ transit makanan dari mulut menuju lambung. Nah, di mana di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Dan yang ketiga lambung. Lambung merupakan tempat mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi, yang dari mana mekanis itu cara mencerna menggunakan otot dan kimiawi cara mencerna menggunakan asam lambung. Yang ada 3, yaitu HCl, renin, dan pepsin. HCl merupakan asam menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, yang dimana membunuh kuman dalam makanan. Dan yang kedua pepsin, yaitu menghidralisasi atau memecah protein menjadi peptol. Dan yang terakhir renin, yaitu mengendapkan protein kasein menjadi protein kasein. Ada ya, lanjut. Oke, lanjut. Yang keempat, 5 dan 6 jelaskan. Yang keempat harus fungsinya mencerna makanan secara kimiawi. Dan yang kelima usus besar mengurai makanan menjadi feses atau kotoran. Dan yang keenam rektum dan anus untuk tempat keluarnya tipis dan feses. Untuk karakteristik usus halus, pankreas dulu dengan pankreas. Getah pankreas itu mengandung enzim lipase, amilase dan hidroksid. Dan usus bagian jari, usus tengah dan usus penyerapan. Karakteristik usus besar itu usus buntu, kolon datar, kolon turun dan kolon naik. Dan karakteristik rektum dan anus adalah tempat keluarnya feses dan tempat penyebutan feses utara. Oke, selanjutnya. Ya, Selanjutnya, masih ingatkah kalian itu tentang gaya dan tekanan? Ya, masih. Analisis lah berkaitan antara berat permukaan pada gigi seri gigi tarik dan gigi dalam dengan tekanan yang dihasilkan, serta fungsi dari masing-masing jenis saat melakukan tekanan pada badan gigi. Teman-teman, semakin besar luas permukaan gigi, maka semakin kecil tekanan gigi, dan semakin kecil luas permukaan gigi, maka semakin besar tekanan gigi. Berbanding terbalik antara tekanan dan luas tampang gigi. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah 1. Organ pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu organ saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan yang memakai saluran pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. 3. Organ pencernaan yang memakai kelenjar pencernaan adalah petialin, hati, empedu, dan pankreas.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Oke, sedikit kita ulas ya tentang materi yang sudah disampaikan ya. Oke. Tadi disimpulkan pada pencernaan kita ya, ada dua jenis organ yang ada di dalam pencernaan. Yang pertama adalah organ saluran pencernaan, artinya yang dilalui oleh makanan. Apa aja tadi? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Setiap organ di sini memiliki fungsinya masing-masing dan memiliki karakteristik, ya. Nah, tadi apakah ada yang mau dikonfirmasi? Kira-kira dari hasil yang sudah disampaikan teman-teman yang maju tadi, adakah yang perlu dikoreksi? Atau mungkin kita cek lagi ya tadi ya. Oke, tentang mulut. Nah ini ya, saluran pencernaan ya. Ada 6 ya. Kemudian ini ada kaitannya kelenjar pencernaan. Tentang mulut ya. Mulut ini ada beberapa hal yang terjadi. Satu, pencernaan mekanik, dua, pencernaan kimiawi. Mekanik menggunakan gigi dan lidah. Gigi ini ada 3, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Ukurannya beda, bentuknya beda, fungsinya juga beda. Ya, tadi ada kaitannya dengan tekanan. Ya, ada yang menyebutkan tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penambang. Tadi apa ya, gitu ya? Oke. Berarti bisa kita simpulkan gigi yang kecil ya memiliki tekanan yang besar. Betul? Betul ya. Jadi terbalik, giginya kecil, tekanannya besar. Contohnya gigi taring, dia bisa mengoyak-ngoyak makanan, gitu ya. Gigi yang besar ada yang di belakang namanya gigi geraham. Bentuknya besar, tapi tekanannya jauh lebih kecil daripada gigi taring tadi ya. Oke. Gigi fungsinya untuk merobek, memotong, mengunyah atau menghaluskan makanan, gitu ya. Kalau lidah untuk membolak-balikkan makanan, meletakkan makanan, terus apa lagi? Menelan makanan. Selain itu berkaitan dengan pengecak, dia akan merasakan cita rasa pada makanan. Ya. Selain itu ada yang kimiawi, yaitu adalah kelenjar ileum atau namanya adalah saliva. Ya. Nah, ileum itu nama lainnya adalah saliva. Saliva itu di dalamnya ada yang namanya enzim, namanya petialin. Gitu ya. Jadi ada di mulut tadi ada apa tadi, gigi, lidah, kemudian ada ileum yang mengandung petialin, gitu ya. Di mana enzim petialin akan merombak atau mungkin menyederhanakan yang namanya amilum ya menjadi gula sederhana, namanya adalah maltosa ya. Glukosa menjadi maltosa, gitu ya. Oke. Lanjut yang kedua yaitu kerongkongan tadi ya. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung, gitu ya. Oke. Di sini ada yang namanya gerak peristaltik. Jadi makanan itu akan didorong ke dalam. Oke, lanjut yang ketiga ada lambung. Lambung di sini ya ada pencernaan mekanik sama kimiawi seperti mulut. Mekaniknya menggunakan dinding lambung ya. Sedangkan kimiawinya menggunakan enzim pepsin renin ditambah asam klorida atau HCl. Terus kita lanjutkan yang keempat, ada yang namanya usus halus. Usus halus dibagi 3. Usus 12 hari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum, gitu ya. Ada 3. Nah, tadi ada yang unik. Pada saluran pencernaan itu ada yang ketambahan enzim dari kelenjar atau organ lain, gitu ya. Ya. Pada usus halus, dia akan kita tambahan kelenjar atau mungkin enzim dari mana? Dari pankreas dan dari hati. Di mana hati nanti akan menghasilkan apa? Yang namanya empedu, ya, pada kantong empedu, gitu ya.
Nah, yang dihasilkan macam-macam ya. Kalau pankreas ada enzim amilase lipase tripsin. Sedangkan empedu nanti akan menghasilkan zat yang sifatnya nanti akan merombak yang namanya lemak gitu ya, atau gliserol berarti ya. Oke. Berarti seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima, usus besar. Usus besar nanti akan membuat makanan menjadi busuk gitulah ya, atau mungkin akan dibusukkan dengan bantuan siapa? Yaitu bakteri Escherichia coli. Yang kedua, fungsinya untuk menyerap kadar air, di mana nutrisi makanan sudah diserap oleh usus halus. Nah, tinggal penyerapan air di sini ya. Oke, yang terakhir setelah usus besar yaitu adalah rektum dan anus. Rektum itu untuk tempat penyimpanan feses ya, dan anus itu lubang pembuangan gitu ya. Oke, seperti itu tentang materi kita ya. Oke. Kemudian ya, ada sedikit pertanyaan. Ini tadi ya, ada gigi dan lain-lain. Ada pertanyaan dari Ustaz? Oke. Nomor 1. Mari kita jawab. Urutan saluran pencernaan pada manusia A, B, C, D. D. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus ya. Nah, laban rektum dan anus. Yang kedua, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Yang ketiga, indera pengecap. Apa itu indera pengecap? Apa organnya apa? Lidah, ya. Akan merasakan apa? Rasa makanan itu apa aja? Manis, pedas, asin. Apa jawabannya? Pedas itu rasa bukan? Ya, jawabannya yang C. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya terkait dengan materi kita ya. Nah ini ya. Tadi ada yang namanya asam, manis, asin, dan pahit. Pedas itu bukan rasa ya. Mungkin seperti itu kegiatan hari ini. Terus kemudian selanjutnya nanti bisa kita kerjakan buku paket di halaman 99 untuk evaluasi pada bab ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.